Hai semua, namaku Nata. Aku adalah petugas Satpol PP Kabupaten Klungkung yang bertugas dalam menegakkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, serta menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan. Di Kabupaten Klungkung sendiri ada peraturan daerah yang mengatur tentang Prantibum, yaitu Perda Kabupaten Klungkung nomor 2 tahun 2014. Jadi, hari ini aku mau berbagi pengetahuan ke kalian tentang Perda KTU. Apa itu Perda KTU? Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Perda atau Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Tujuan dibentuknya perda ini adalah untuk mewujudkan tata kehidupan yang tertib, tentram, nyaman, bersih, dan indah, serta mampu melindungi masyarakat, sarana, prasarana, dan kelengkapannya di Kabupaten Klungkung. Sedangkan Prantibum atau ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Ruang lingkup dari perda ini adalah yang pertama, tertib jalan dan angkutan jalan. Pada tertib ini, setiap pejalan kaki wajib berjalan di atas trotoar apabila jalan dilengkapi trotoar. Setiap pejalan kaki wajib menyeberang pada rambu atau tempat penyeberangan yang disediakan. Setiap orang wajib memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan. Dan setiap orang yang akan menggunakan atau menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan. Masyarakat dilarang menutup jalan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, membuat atau memasang portal, membuat atau memasang tanggul jalan, membuat atau memasang pintu penutup jalan, menggunakan bahu jalan atau trotoar tidak sesuai dengan fungsinya, melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas, menempatkan barang pada tepi jalan raya dan jalan-jalan di lingkungan pemukiman, menumpuk, menaruh, membongkar bahan-bahan bangunan di ruang milik jalan yang dapat mengganggu lalu lintas lebih dari 1 kali 24 jam, melakukan kebut-kebutan atau trek-trekan di jalan tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Setiap orang yang sedang mengemudikan kendaraan dilarang mengoperasikan handphone, membuang sampah ke jalan, meludah ke jalan, dan merokok. Yang kedua adalah tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum. Pada tertib ini, masyarakat dilarang membangun dan bertempat tinggal di daerah jalur hijau, melakukan alih fungsi jalur hijau, melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, taman, serta kelengkapan lainnya, menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi taman, berdiri dan atau duduk melompati atau menerobos pagar taman, mengambil, mencabut, memotong, menebang, menempel, mengikat, dan memaku pohon atau tanaman yang tumbuh di area taman kecuali atas izin bupati atau pejabat yang ditunjuk, berjongkok, berdiri, dan tidur di atas bangku taman serta membuang sisa permen karet pada bangku taman, melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak fasilitas umum, membuang air besar atau air kecil di tempat umum kecuali di tempat yang disediakan atau toilet umum, menebang, menempel, mengikat, dan memaku pohon perindang di tempat umum kecuali atas izin bupati atau pejabat yang ditunjuk. Yang ketiga adalah tertib sumber air, sungai, saluran air, dan pantai. Pada tertib ini, setiap orang atau badan dilarang mencemari dan merusak sumber air, sungai, saluran air, dan pantai, memelihara, menempatkan keramba ikan di sumber air, kecuali mendapatkan izin dari bupati atau pejabat yang ditunjuk, memanfaatkan sumber air untuk kepentingan usaha tanpa izin dari bupati atau pejabat yang ditunjuk, menangkap ikan di sungai dengan menggunakan aliran listrik, bahan peledak atau bahan beracun, dan mengambil pasir dan batu di sungai kecuali mendapatkan izin dari bupati atau pejabat yang ditunjuk. Yang keempat adalah tertib lingkungan. Pada tertib ini, setiap orang atau badan wajib membuang sampah pada tempat sampah yang disediakan. Setiap orang atau badan dilarang membakar sampah. Setiap orang atau badan dilarang mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan yang bukan pada tempatnya, seperti pada dinding atau tembok, pagar, rambu-rambu lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon, dan pohon. Setiap orang atau badan wajib menjaga hewan peliharaannya, menjamin agar hewan peliharaannya tidak mengganggu, membahayakan, merusak, dan mengotori lingkungan sekitarnya. Setiap orang atau badan dilarang melakukan penggalian dan atau pengurugan tanah tanpa izin. Setiap orang atau badan dilarang membesarkan volume alat-alat musik,
radio, tape recorder, pengeras suara, serta barang elektronik lainnya setelah pukul 10 malam. Yang kelima adalah tertib usaha atau berjualan. Pada tertib ini, setiap orang atau badan dilarang berjualan di jalan, trotoar, dan tempat umum lainnya yang dapat mengganggu ketertiban, keindahan, dan kebersihan tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Yang keenam adalah tertib bangunan. Pada tertib ini, setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, taman, dan jalur hijau kecuali untuk kepentingan dinas, mendirikan bangunan di pinggir dan atau bawah jembatan, mendirikan bangunan di atas tanah milik negara atau pemerintah daerah, fasilitas sosial atau fasilitas umum milik pemerintah daerah tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Yang ketujuh adalah tertib pemilik dan penghuni bangunan. Pada tertib ini, setiap pemilik dan penghuni bangunan wajib memotong pohon atau tumbuhan miliknya yang mengganggu atau menimbulkan bahaya. Setiap pemilik dan penghuni bangunan wajib memberikan penerangan jalan di depan bangunannya atas biaya sendiri. Yang kedelapan adalah tertib sosial. Pada tertib ini, setiap orang dilarang melakukan perbuatan prostitusi, setiap orang dilarang mengemis atau mengamen di jalan, persimpangan lampu lalu lintas, di dalam angkutan umum, area perkantoran, dan tempat umum lainnya. Setiap orang dilarang minum minuman beralkohol sampai mabuk yang mengganggu ketertiban umum. Setiap orang dilarang melakukan perjudian. Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan undian berhadiah dan sejenisnya tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Yang kesembilan adalah tertib kesehatan. Pada tertib ini, setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan atau melakukan praktek pengobatan tradisional, menyelenggarakan atau melakukan praktek pengobatan kebatinan, membuat, meracik, menyimpan, dan menjual obat-obat ilegal atau obat palsu. Karena praktek pengobatan yang ingin dilakukan dapat diizinkan apabila telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. Yang ke-10 adalah tertib tempat hiburan dan keramaian. Pada tertib ini, setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin bupati atau pejabat yang ditunjuk, dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan pemukiman, penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapatkan izin dari bupati atau pejabat yang ditunjuk. Itu dia tadi 10 poin mengenai ruang lingkup peraturan ketertiban umum yang bertujuan untuk mewujudkan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan atas hak warga dan masyarakat, menumbuh kembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan visi dan misi daerah, dan memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Lalu, bagaimana dengan peran serta masyarakat? Tentunya masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya penyelenggaraan ketertiban umum. Masyarakat harus melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya dugaan terhadap pelanggaran umum, dan pemerintah daerah pun harus menindaklanjuti laporan dari masyarakat serta memberikan jaminan keamanan dan perlindungan terhadap pelapor. Dan apabila ada masyarakat yang melanggar peraturan-peraturan tersebut, maka akan dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda paling banyak 50 juta rupiah.